Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Berliana Septianti dengan NPM C10190259. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi Salesforce. Salesforce adalah sebuah divisi, tim atau pegawai dalam perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses penjualan produk maupun layanan atau servis. Aktivitas rutin yang dilakukan adalah mengunjungi atau menelepon pelanggan maupun calon konsumen. Jadi dapat diartikan bahwa Salesforce merupakan seorang tenaga penjualan. Jadi, tugas utama dari posisi ini adalah mengatur strategi penjualan serta mengelola teknologi untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan demi mendorong bisnis perusahaan. Selanjutnya, ada perbedaan Salesforce dengan CRM. Untuk CRM sendiri merupakan teknologi untuk dapat mengelola hubungan dan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, serta calon konsumen potensial. Namun sebenarnya, hubungan antara Salesforce dan aplikasi CRM ini sangat erat kaitannya, di mana sistem CRM sangat dibutuhkan untuk dapat mengefisiensi waktu dan meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan untuk Salesforce sendiri bertujuan agar dapat mengotomatisasi atau mengembangkan bisnis jauh lebih baik lagi. Sistem otomatisasi bisnis ini dapat diperoleh melalui Salesforce Automation atau disingkat SFA. Kemudian ada fungsi Salesforce. Fungsi utama dari adanya sistem informasi ini adalah untuk melakukan penjualan, sehingga dapat menghasilkan penghasilan yang signifikan. Berikut ini merupakan beberapa fungsi tambahan dari adanya Salesforce. Yang pertama, itu meningkatkan brand awareness perusahaan. Fungsi ini sangat dipermudah dengan adanya bantuan dari teknologi pendukung CRM. Contoh salah satu pengimplementasiannya adalah WhatsApp dengan fitur pesan pada WhatsApp Business, yaitu API, yang berupa sebuah template message, untuk dapat membantu memberikan informasi secara umum kepada pelanggan menggunakan FAQ skema. Yang kedua, itu ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Sales representatif tentunya harus bekerja untuk dapat membangun kembali hubungan dengan pelanggan. Channel yang dapat digunakan adalah melalui media promosi, komunikasi yang terjalin baik, hingga penambahan diskon pada setiap layanan maupun produk. Yang ketiga, sebagai sales support. Fungsi dari sales support di sini adalah untuk membantu tim sales agar lebih cepat melakukan close deal. Fungsi lainnya dari sales support yakni menginvestigasi calon pengguna, membuat profil pelanggan, research data, dan mengumpulkan informasi pelanggan. Yang keempat, menyediakan layanan pelanggan. Fungsi yang berikutnya adalah untuk memastikan semua permintaan dari pelanggan dapat terpenuhi dan mampu menjalin hubungan secara baik, serta harmonis menjadi objektif utama sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan pendapatan bisnis. Membangun kepercayaan pelanggan terhadap layanan atau produk merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu cara paling efektif yaitu dengan menggunakan Salesforce dengan mendapat dukungan dari software CRM. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan setiap proses penggunaannya untuk dapat meningkatkan penghasilan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada tugas dari Salesforce. Yang pertama, itu ada memenuhi target KPI. Sebagian besar bisnis tentunya mengukur pencapaian atau goals dengan menggunakan KPI sales yang tidak hanya berorientasi pada sektor pendapatan saja, namun juga kinerja dari tim penjualan. Hal ini juga berkaitan dengan pemberian insentif sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan penjualan. Setiap anggota atau bagian dari departemen penjualan wajib untuk dapat menjual produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon konsumen. Mereka juga harus berusaha agar produk yang dijual sampai kepada tangan pelanggan.
Dan yang terakhir, menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Pelanggan merupakan salah satu komponen utama dalam keberhasilan sebuah bisnis. Hal pertama yang harus dilakukan oleh salesman adalah membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Cara yang tepat untuk dapat merealisasikan hal tersebut adalah dengan menggunakan aplikasi CRM. Selanjutnya, manfaat dari adanya Salesforce bagi bisnis. Berikut ini terdapat beberapa manfaat atau keuntungan dari penerapan Salesforce dalam meningkatkan pertumbuhan konversi bisnis perusahaan. Yang pertama, mampu mengotomatisasi proses komunikasi dengan pelanggan bisnis Anda. Yang kedua, mampu mendapatkan laporan penjualan secara analitik dan komprehensif. Yang ketiga, memonitoring keefektifan dari KPI. Yang keempat, mendapatkan informasi secara real-time atau langsung terkait customer journey. Dan yang terakhir, kelima, yaitu memudahkan proses administrasi pada divisi sales dan marketing. Kemudian, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memudahkan kita dalam meningkatkan nilai penjualan produk atau layanan bisnis, maka kita dapat mencoba menggunakan Salesforce Automation dengan bantuan aplikasi CRM. Tentunya, kita dapat menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan tim agar nantinya tidak membebani keuangan perusahaan atau organisasi yang kita kelola. Pastikan juga untuk memiliki tim expert agar dapat menangani tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian di bidang sales dan marketing. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.